Nah, Anda dibentuk dari 5 unsur ini. Dimanapun Anda berada, ya Anda pasti terstruktur dan tidak pernah terpisah oleh sistem ini. Tapi manusia membuat ilusi keterpisahan bahwa dia merasa terpisah. Aku merasa terpisah dengan kotoran anjing, aku merasa terpisah dengan tanah. Loh, salah, kotoran anjing ada amoniaknya, ada di dalam diri Anda. Semua partikel yang ada di luar itu ada di diri Anda. Maka sistem yang diajarkan oleh orang Jawa dalam Manunggaling Kawula Gusti tidak terpisah dengan apapun saja. Kamu merasa terpisah, kamu tereliminasi dari hukum kemenyatuan. Ya dosa berarti seperti iblis. Karena merasa pride memisah dengan kebanggaannya. Itu cerita apa semua? Itu kira-kira ajaran ciri khas Nusantara. Jadi keajaiban miracle yang terjadi itu sebenarnya proses alamiah. Yang keempat, sadar. Jadi saat makan itu sadar, saat mengunyahnya sadar. Agar makanan itu bisa benar-benar dinikmati, agar bisa meremajakan sel-sel dalam tubuh Anda. Nah, itu dimulai dari tradisi pawasa. Bagaimana merumat makanan sebagaimana pratiwi, sarinya bumi, sarining pratiwi, dan merumat air. Kenapa pentingnya air itu kita jaga? Ketenangan. Bukan berarti itu ada makhluk halusnya ketika pohonnya dikasih sarung, itu bukan. Karena pohon itu memancarkan oksigen karena bayu, maka energi yang bersih itu akan menghidupi kita. Sebagaimana air di bawahnya. Kalau air itu dikasih bunga, dikasih dupa, itu bukan berarti memuja sosok yang ada di sana. Karena kita berterima kasih sebagaimana air itu kalau tenang, dia akan membuat ketenangan di dalam memori tubuh kita, di memori partikel tubuh kita. Karena air itu berkaitan dengan molekuler. Molekuler itu memori paling bagus. Sekali itu rusak, kacau semua sistem. Maka air itu penting. pH air itu menentukan kesehatan manusia. Secara medis katanya begitu. Tapi ribuan tahun yang lalu kita sudah menggunakan teknik itu sebelum riset sekarang menemukan itu. Jadi kita mungkin berangkat dari masa purba yang sedang mengingat lagi pola yang tepat untuk berlaku terhadap alam. Amumayu hayuning bawono, rahmatan lil alamin. Kalau ada kembali ke situ ya berpotensi apa yang ada cita-citakan itu. Itu gambaran pertama kenapa pentingnya kita menggali ajaran dari leluhur kita. Yang disebut leluhur itu berarti kembali kepada yang maha luhur. Bukan memuja mbah-mbahmu, bukan. Tapi kita mengakses ulang apa yang pernah dicapai oleh mereka, apa yang pernah diprogramkan ke bumi kita. Jadi konon sang programmer agung itu sudah mendesain, memataruka atau mentantu ilmu-ilmu yang dia dapat agar anak cucunya bisa menghisap lagi. Berarti leluhur kita paham soal memori. Mentantu di dalam gunung, mentantu di dalam candi, mentantu di dalam pohon. Ketika Anda menempelkan telapak tangan Anda atau duduk di sana, Anda mengakses memori. Masa kok nangis ya di sana? Aku di Javu. Ya terserah. Berarti kamu sedang berkomunikasi dengan memori yang pernah ditantu oleh leluhurmu itu. Kamu tidak mungkin berasal dari ruang lain. Tidak mungkin kamu berasal dari ruang lain. Pasti berada ruang circle. Kalau kamu ngomong soal aku berasal dari ruang angkasa, ya antariksa itu dibentuk dari panca mahabhuta. Akasa, banyu kahuripan atau ether, bayu atau angin, teja itu api, apah itu air, banyu urip, terus pratiwi itu tanah. Lah Anda dibentuk dari 5 unsur ini. Dimanapun Anda berada, ya Anda pasti terstruktur dan tidak pernah terpisah oleh sistem ini. Tapi manusia membuat ilusi keterpisahan bahwa dia merasa terpisah. Aku merasa terpisah dengan kotoran anjing, aku merasa terpisah dengan tanah. Loh, salah, kotoran anjing ada amoniaknya, ada di dalam diri Anda. Semua partikel yang ada di luar itu ada di diri Anda. Maka sistem yang diajarkan oleh orang Jawa dalam Manunggaling Kawula Gusti tidak terpisah dengan apapun saja. Kamu merasa terpisah, kamu tereliminasi dari hukum kemenyatuan. Ya dosa berarti seperti iblis. Karena merasa pride memisah dengan kebanggaannya. Itu cerita apa semua? Itu kira-kira ajaran ciri khas Nusantara.
Ya Nusantara itu seluruhnya. Akhirnya saya mendeteksi kehebatan leluhur Nusantara itu satu, memahami hukum energi. Doyo itu energi. Lah energi ini konon kekal, tidak bisa dihancurkan atau tidak bisa musnah, tapi melakukan transmutasi, pengejawantahan energi. Mungkin ini yang disebut Sang Yang Suwung, Sang Yang Paramasunya. Nah, energi ini kekal abadi. Baru ketika leluhur mengetahui sistem energi, di dalam energi mengandung subatomik yang membawa memori, kandungan potensial untuk membentuk susunan-susunan berikutnya. Penciptaan benih penciptaan awal mula-mula ada di situ. Orang Jawa menyebut Sang Yang Suwung membelah menjadi dua karakter, dark matter and dark energy. Dark matter itu adalah biung atau ibu yang membentuk materi, mewujudnya Anda sebagai jabang bayi itu. Maka disebut Sang Yang Alumpang, lumpang, yang memiliki vagina atau garba, atau turuk-turuk itu artinya pintu ya zaman dulu itu. Jadi mengalami pergeseran makna. Garba atau disebut margohino itu ibu, pintu pemberadaan, disebut Sang Yang Alumpang. Terus dikodifikasi menjadi Sang Yang Alu Lingga. Jadi nek zaman dulu Jawa Baru itu kowe disebut wo itu artinya wedok ki bawu, nek lanang tole ki udah itu sudah neges, sudah bloko suto, agar orang itu malah nggak ragu-ragu nyebut itu. Kalau ragu-ragu malah penasaran, dirusak. Itu sudah disebutkan di zaman dulu, dikodifikasi. Jadi kan menamai sesuatu itu jelas, tegas, lantap, mantep, orang gak ada sungkan-sungkanan, orang usah. Budaya moralitas sekarang itu yang rusak. Justru tidak jujur, munafik. Orang dulu tidak senang dengan namanya munafik, karena munafik itu kemenduaan, tanhono dharma mangruwa. Orang ada kebenaran yang mendua. Nah yo A B B. Nah orang sekarang kan pelin-pelan ya. Itu munafik. Kemenduaan gitu. Jadi sudah melanggar Bhinneka Tunggal Ika dari step dasar. Munafik. Nah, Sang Yang Alu dan Alumpang ini baru membentuk kita, mengejawantakan kita, baru teremanasi, terjadi tumbukan atau disebut Sagama Tantra. Jadi nek enek gerakan maju mundur mlebu metu wae ora saru, maka disebut sarutomo, saru ning utama. Tumbuhan lumpang sing dilambangke ning sida muncul iki lho, itu lumpang itu loh, lingga dan yoni. Pertumbuhan secara ritmik akan membuat ledakan kama petak deher, akan disebut Big Bang. Ledakan sperma di jagat raya ini akan membentuk wujud. Nek di dalam diri manusia ya sperma itu. Nah ini kira-kira awal mula penciptaan. Karena materinya tidak ke sana, saya ringkas. Nanti itu masuk di punar bawah Sangkan Paranidumadi kalau ada acara lagi. Nanti waktunya habis kata Mas Indra. Terus baru ciri khasnya adalah mengkodifikasi menjadi aksara. Aksara. Jadi leluhur sudah memiliki aksaranya sendiri. Lah kita ini yang sedang pelin-pelan. Bahasanya apa ae? Inggris, Batavia, Indonesia ini, Arab apa, tapi aksaranya Latin. Aksaranya Latin yang dipakai. Padahal kita sudah punya aksara Jawa kuno, ya, ini mungkin belum terdeteksi, dan aksara rajah tubuh yang disebut Ong. Ong itu aksara pertama. Maka dengung, energi itu menimbulkan sound atau suara. Uni, makanya saurunge enenge uni wi kahanan. Kahanan itu dadi uni swara. Makanya nek ngerti jenenge Gusti Allah, nek leluhur golek ana mapane ning ndi, nek unine mesti enek kahanane. Kowe ngerti surga neraka, nek enek unine mesti enek kahanane. Dadi uni lahir saka daya kahanan. Disebut hamengku utawa mengku hamengkoni. Sing mengku mesti mengkoni, mesti ndadekne wujud. Barang sing mbok sebut mesti ana nyatane. Nah golek ana nyatane. Itu nek Mbah Biyen ngono nek ngeden-ngedeni cara. Nah, sekarang saya sederhanakan ya. Jadi ada energi pasti membentuk kodifikasi karena menimbulkan getaran atau uni atau bunyi.
sound. Nah ini akan dikodifikasi menjadi aksara sang bang tang ang ing, dimulai dari makanya hung wilahing sekaring bawana langgeng, ang sekaring ing eng eng. Terus aksara ini menjadi dua aksara, ang ah itu aksara perempuan, ang aksara laki-laki. Tadi nek wedok pas seks ojo diseneni. Itu sound natural, itu hukum ilahiyah. Dah cukup cari saat dulu. Kowe ngeres pikiranmu. Yang bikin ngeres itu karena pikiran itu tidak dijelaskan detailnya. Dan leluhur itu bisa memetakan 3 ruang gerak di dalam hidup kita. Jagat raya itu ada krura, kroda, loba. Loba itu inersia, sulit berkembang, atau disebut bodoh. Maka kudu berilmu untuk bergerak itu. Nah, krura itu adalah amarah, kroda adalah nafsu atau birahi. Birahi dan amarah ini akan menimbulkan pergerakan ke atas. Nah, 3 ini harus dikelola dengan namanya kesadaran. Kebodohan atau kebebalan, ngelangut, depresi, bingung, linglung, terus amarah, terus birahi. Ini bergerak terus di dalam diri kita, membentuk obah hosek. Nah, ketika obah ini tidak kamu sadari, tidak kamu weruh, ini akan mencelakakan Anda. Mencelakakan dalam pride sosial, mencelakakan dalam bentuk energi, mencelakakan dalam bentuk tindakan. Nah, itu Anda nyatakan sendiri. Nah, di sini aksara ini ong. Ya, ong ini digunakan leluhur untuk meruat, karena dia tahu bunyi kosmik pertama ketika dentuman agung terjadi adalah ong. Baru digunakan hung. Hung itu berarti ha, karena huruf yang dipakai adalah carakan. Hono coroko itu Jawa baru. Jadi ojo diomong Jawa kuno ya, itu Jawa baru, dibuat di era Mataraman baru. Kalau Jawa Kawi itu 41 aksara, saya saja masih belajar. Itu sudah pencampuran dari bahasa Pranagari, Dewanagari, Sansekerta kalau tidak salah. Baru jadi satu. Digunakan untuk menulis rontal dan prasasti di candi. Nah, saya mendeteksi lagi karena di Jawa Pertengahan, Jawa Kawi ini menurut saya adalah pertengahan, terus terakhir adalah Jawa Baru. Nah, di sini ada Jawa kuno, tapi aksaranya masih anggit, susah saya temukan. Maka seperti kata tunjung ini kan Jawa kuno menurut saya. Tapi kalau Padma itu Sansekerta. Jadi memang sudah ada pengaruh. Karena leluhur kita itu pandai mensinkretis dan akulturasi. Jadi Mbah Dewi ini pandai memasak. Asal tidak mengaruhi 3 hukum energi, 3 keseimbangan. Lah energi yang dibentuk dalam sikap sadar atau dharma, tingkah laku, ini yang membedakan antara ajaran Hindu dan ajaran apapun, karena leluhur mempercayai energi. Kalau Buddhis mempercayai dharma, kesadaran yang diajarkan. Tapi leluhur lakon dhisik, laku dhisik, lagi tak jelaske ilmune. Karena energi dulu. Kalau Anda tidak ngerti energi dulu, arti jelasno kaya apa ya ra mudeng. Wong sik kebubul sama nafsu. Akhirnya murah mumet dasku iki omong apa. Karena energinya belum stabil. Makanya lakon sik lagi tak wejang gitu dulu. Karena benahi dulu energi, baru tak wejang. Dalam kondisi prima dan sukacita Anda gampang diinisiasi sesuatu, gampang mudeng. Itu paling umum ya. Nah, si energi ini dikodifikasi menjadi aksara-aksara, baru digunakan sebagai jopo guno sarono, mantra. Mantra, bunyi sound, karena ada aksara di lidah Anda. Maka disebut sirot lidah, jembatan penghubung antara utara dipa dan antara dipa, antara bopo dan ibu biung. Bawah ini dipersonifikasi dalam Hindu Jawa Kasiwan disebut Durga, atas ini disebut Sang Hyang Paramasiwa, Sang Hyang Siwa. Kalau Hindu Jawa itu Hindunya Kasiwan, Budanya Kasogatan, bukan yang gundul-gundul ya, mohon maaf, yang gondrong-gondrong itu ajaran yang dipakai paling banyak di zaman Majapahit, agamanya itu. Nah, semua itu diakulturasi karena memang ada pengaruh, tidak menutup kemungkinan ada pengaruh, asal tidak melanggar 3 bentuk energi.
Maka sikap yang diambil dalam tata laku, tata kesadaran, asalkan tidak melanggar satu, gotong royong, dua, toleransi, ketiga, kerukunan. Asal tidak melanggar tiga ini. Karena ketika diamati leluhur menggali, kita adalah sekumpulan sistem gotong royong yang canggih. Dimulai dari sumsum, balung, getih, otot, daging, kulit, mulut, dan seluruh sel yang membentuk Anda. Itu kerja sama semua. Mati siji, no ginjal rusak, no gangguan. Karena itu sistem gotong royong. Dalam satu tubuh atau universalitas disebut manunggal. Berbeda-beda tapi satu jua, satu tubuh diri kita. Ada mata, ada telinga, ada hidung, berbeda kan, tapi dua kuasa dewi-dewi dan fungsi dewi-dewi sinergikan jadi satu, itu jadi satu, tidak pernah terpisah. Sama kepada prinsip kehidupan dan orang-orang di sekeliling Anda. Maka hukumnya mengasihi, welas asih. Kedua, toleransi karena lahir dari perbedaan. Perbedaan yang manunggal, pasti terjadi kerukunan. Nah, gelombang ini adalah energi harmonisasi. Disebut hamemayu ing diri sesami bawono. Runtutnya begitu rumusnya. Asal tidak melanggar ini, boleh ajaran apapun berada di tanah ini. Boleh kita ramu, kita masak, kita kelola. Bukti open mind, bukti keterbukaan leluhur kita pada waktu itu. Karena sudah memiliki kecerdasan, kesadaran. Jadi tidak saklek, oh ya rapopo gitu. Asalkan tidak melanggar ini, oke. Bukan berarti itu salah kalau ada ajaran yang ditolak, tapi tidak cocok. Ibarat Anda membuat kopi tapi pakai garam, kan itu tidak cocok. Bukan berarti salah, orang cocok. Neng rasa pangrasa itu tidak cocok. Jadi mending aja ya kalau yang ini kan itu. Bukan menolak, bukan anti ya, karena tidak cocok. Nanti gak cocok ya jenenge barang gak cocok diubi tetap orangnya coki begitu. Kita anggap pasti tidak cocok. Pasti akan merongrong suatu pergerakan, suatu cita-cita, suatu momentum di dalam sistem bangsa itu sendiri. Nah, itu rumusnya begitu. Nah, dari aksara ini dikodifikasi, akhirnya dimitologikan. Nah, itu juga keren. Nah, dari leluhur itu memitologikan energi. Jadi energi itu adalah rendah, tengah, atas. Ya kan? Energi bawah itu yomani loko, ngarcepodo, junggring saloko kalau digambarkan dalam buana. Buana bawah itu bersifat lembam, sulit berkembang, inersia. Itu dihuni oleh jari ini kan, dihuni oleh roh-roh gentayangan, joma jujur, jan banujan, ilu-ilu dan lain sebagainya. Orang depresi, orang stres ada di situ. Maka orang depresi atau stres mbok kandhani itu tidak bisa. Gak bisa angel, ya ngono kuwi polane. Tapi hanya bisa dialiri energi kalau terapi orang-orang seperti itu. Orang terkena mental blocking itu mbok coaching berapa kali-kali ora selesai. Udah ya pelepasan terus, ya ngono neh kok polane. Maka harus dengan energi. Harus dengan tirta. Jerone sing diubah. Nek jerone gak mbok kamu gak operasi ya gak obah gitu-gitu terus. Maka disebut lembam, yumani loko, alam bawah. Nek ketemu orang seperti itu kan males. Ganggu tenan ya. Karena sifatnya mengganggu, memejal. Baru ngarcopodo itu dinamis, dinamika. Maka adanya pergerakan yang memberi kesempatan potensi bertumbuh dan berkembang itu ada di dunia ini. Maka disebut dinamika, dinamis. Ketika Anda didesain di keluarga Anda dengan dinamika tertentu, berarti itu sesuai dengan Anda bisa jadi. Karena kalau tidak, Anda tidak mateng, tidak digodok di kawah candra di mukanya masing-masing. Jadi ada orang yang harus menyesuaikan dengan dinamikanya agar jiwanya mateng. Kalau berada di zona yang nyaman saja dia mengasah itu adalah bahagia, salah. Itu justru tidak mematangkan jiwanya. Akhirnya terkena masalah dahsyat gitu, jatuhnya lebih parah. Terus naik lagi dinamakan alam langgeng, ketenangan, junggring saloko, apa sendiri, tenang alamnya. Itu adalah jiwa-jiwa yang sudah tenang, sudah mateng, sudah madeg pandito begitu, sudah lantip panggraitane, sudah tenang kalau dalam kondisi hidup raga. Tapi kalau sudah alam kematian itu ketenangan abadi, ya di situ alamnya. Atau disebut tatwa, atau disebut kebijaksanaan. Karena sudah mencapai nur, dari tajalinya sudah jadi nur. Nur sudah menjadi ada makdum ajali abadi, swum. Hayu ya hayu naik sudah jadi di atas. Nah, dari ketiga unsur ini itu ada di dalam sistem tubuh kita. Bawah, tengah, atas. Kalau di hidup Brahma, Wisnu, Siwa. Nah, dikodifikasi dengan leluhur. Nah, energi tok itu jelasnya wongi
pikirannya kan gampang angin-anginan nih, gak mantep kalau tidak dikasih nama atau tidak disosokkan. Maka disosokkan menjadi Jawata-Jawata atau Dewa-Dewi. Nah, Dewa-Dewi Dev itu dari India, itu bahasa Sanskrit yang dipakai ke sini. Kalau kita pakainya Jawoto. Nah, ketika dipersonifikasi, 3 energi ini dikode menjadi 3. Satu, energi yang bersifat tenang atau tinggi disebut Sang Hyang atau Parahyangan, yang mewakili energi-energi lintas tinggi, keilahian, welas asih, ketenangan, kecerdasan, kesadaran tinggi. Itu disebut Sang Hyang. Makanya Hyang, Eyang, naik bahasa Jawa baru Eyang. Yang tengah disebut Dahyang atau Danyang, itu loh, penunggu suatu tempat. Dahyang atau Dedanyang itu energi yang setara, tengah-tengah, yang ada di Ngarcopodo. Maka mbok sebut nunggu iki Danyange iki kan gitu, nek neng punden gitu Danyange iki gitu, kamu nyering nyebut itu. Itu sebenarnya yang ada hanya energi. Ketiga itu yang sangat rendah, yang inersia dan mengganggu, mengental. Itu disebut Mamedi. Demit loh, mbok sebut demit atau hantu, itu yang sifatnya mengganggu. Lah ini disosokkan oleh leluhur untuk mengkodifikasi energi, karena yang ada energi. Bisa menyosok karena Anda memiliki kemampuan berpikir mental yang mewujudkan bentuknya ya kamu sendiri.